membahas persoalan ini telah hadir bersama kami di studio Sapa Indonesia Siang. Sudah ada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada Bapak Bambang Dahono Aji. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Mbak. Pak Bambang, saya dengar Bapak sudah langsung bersama dengan tim untuk memantau langsung, mengonfirmasi sebenarnya ya berita yang beredar yang membuat banyak orang ini begitu sedih melihatnya. Dan gemes pastinya ya. Iya gemes karena ini bicara mengenai makhluk hidup ya. Betul, betul. Kondisinya di sana seperti apa ketika Bapak datang? Jadi, 2 hari yang lalu? Oke, ya. Jadi kondisi saat ini itu sudah mulai baik. Oke, tidak lagi seperti ini Pak ya? Tidak seperti yang lama. Karena foto yang ditampilkan yang terjadi di media asing, di media internasional maupun nasional atau media sosial, ya. Ini karena tahu terjadi bulan Mei 2016. Bulan Mei 2016. Oke, sebentar saya konfirmasi kembali. Boleh diputarkan kembali di belakang kita videonya yang tadi, karena saya mau konfirmasi berarti video ini Pak, bukan yang ini. Berarti video yang tadi lagi meminta makanan. Jadi ini berarti videonya bukan video baru, video yang memang sudah lama, bulan Mei 2016. Kita akan minta sekali lagi ya untuk diputarkan di belakang kita ini supaya juga ini nih, Pak Bambang bisa mengonfirmasi yang ini ya Pak ya. Berarti video yang ini viral. Video lama. Ya, pokoknya kondisi kurus. Ini Mei 2016. Tapi artinya begini Pak, sempat terjadi memang betul seperti ini, bahwa ini betul terjadi di Kebun Binatang Bandung artinya. Ya, jadi saya sampaikan pada bulan Mei 2016 itu terjadi di pengelolaan Bandung ini memang tidak baik. Pertama adanya gajah mati. Betul. Terus kemudian adanya beruang yang dalam keadaan tidak bagus. Ya. Waktu itu memang kondisi manajemennya tidak bagus. Oleh sebab itu tindakan pemerintah waktu itu langsung melakukan peringatan setelah dicek oleh BKSDA dan teman-teman dari Perhimpunan Kebun Binatang seluruh Indonesia. Jadi kita sudah pada rapat karena apa? Itu harus diselesaikan. Terbukti bahwa pengelola waktu itu, Mei 2016, tidak melakukan memperhatikan kesehatan satwa. Namanya kesuan. Karena apa? Kesuan itu pertama harus sarana prasarana harus baik. Ya. Waktu itu ternyata jelek. Ya, tidak sesuai tidak ada kondisi pohon, yang ada. tidak ada air bersih. Terus kemudian tempatnya gajah juga tidak layak. Beruang juga sama. Ini menandakan kesuan sarana prasarana tidak dipenuhi. Jadi mulai dari Mei sampai katakanlah saja Januari ini Pak, berarti kalau ketika Bapak memantau kondisi yang paling signifikan itu seperti apa perubahannya? Jadi karena terjadinya pada bulan Mei itu ada sebelumnya bulan Februari, kita lihat bulan Mei tim turun, bukan Februari, April ya, terjadi keributan ya. Artinya sudah tidak layak, apalagi ada yang mati gajahnya. Akhirnya tindakan pemerintah dalam ini LHK, Kementerian LHK, langsung memerintah Kepala Balai. Kajian inilah menjadikan dasar Kementerian LHK langsung melakukan peringatan pertama. Tidak melakukan namanya peringatan administrasi, sanksi administrasi. Kalau peringatan ini kalau nggak dijalankan, risikonya akan terjadi dicabut. Oke, berarti pada saat peringatan itu dikeluarkan gini Pak Bambang ya, itu atas laporan siapa? Karena Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga mengatakan, oh saya sudah pernah mengirimkan surat ke Kementerian Lingkungan Hidup, tapi belum ada respon sampai sekarang pada saat dia posting di Instagramnya. Apakah sudah menerima juga surat dari Wali Kota Bandung? Termasuk waktu itu Wali Kota Bandung juga melaporkan. Jadi bukan hanya pemerintah Kota Madya saja, termasuk LSM dan sebagainya menjadi ribut. Inilah yang menjadikan perhatian khusus meskipun pembinaan kita jalan. Kenapa itu waktu itu terjadi? Karena dokter hewan tetap itu tidak ada. Waktu Mei 2000. Padahal harus diperiksa secara berkala. Harus ada dokter hewan. Betul. Karena itulah yang harusnya dijalankan manajemen pengelolaan oleh kebun binatang. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya manajemen itu kan harus ada menjaga. Namanya stock keeper. Jadi orang yang memelihara masing-masing jenis satwa itu juga tidak terjadi. Makanya langsung dilakukan peringatan pertama. Biasanya ada sanksi administrasi tanpa dijalankan itu. Sehingga pemerintah melakukan peringatan itu langsung melakukan pertemuan antara BKSDA dengan PKSB. Saya sampaikan Perhimpunan Kebun Binatang seluruh Indonesia itu mempunyai tanggung jawab membina dan mengendalikan bagaimana kebun binatang itu menjadi baik. Nah ini belum jalan.
Ya benar, ini kan berarti catatannya gini Pak, ada beberapa kebun binatang yang akhirnya memang dirawat atau dilakukan atau dikepalai oleh yayasan Pak ya. Ini perlu kita ketahui juga, termasuk kebun binatang Surabaya kan juga begitu. Nah ini banyak akhirnya pemerintah kota yang merasa ini sebagai halangan nih Pak. Ada nggak sih Pak jalan tengahnya supaya memang Pemkot juga masih bisa bertindak, ada mungkin dana APBD yang bisa memang disalurkan ke kebun binatang, jadi semacam ada pembagian kerjasama antara yayasan dan Pemkot dikepalai oleh Kementerian Lingkungan Hidup seperti itu? Konteksnya di dalam ketentuan Permenhub 31 tahun 1912 pasal 31 itu boleh pemerintah daerah membangun atau membentuk kebun binatang seperti Surabaya. Surabaya itu bukan swasta. Yaitu BUMD yang di bawah pemerintah Kota Madya Surabaya mengelola ya, kebun binatang Surabaya. Ini sepenuhnya investasi yang ada yang dibangun adalah investasi pemerintah Kota Madya. Pastinya itu boleh. Permasalahan ini kan yang di Bandung kan bukan BUMD. Ini kan punya yayasan, punya swasta. Pertanyaan yang tadi dikatakan, bolehkah tinggal istilahnya rembukan? Bagaimana win-win solusi di mana pemerintah Kota Madya Bandung dan yayasan ini mau nggak? Pemerintah pusat tidak punya peran ke situ. Kalau dua-duanya itu mungkin, nah kita baru. Tapi kalau lihat kan kita lihat ya di beberapa Instagram Ridwan Kamil juga dia seperti tidak bisa bergerak juga Pak gitu antara yayasan dengan Pemkot nih gitu. Mungkinkah bahwa Kementerian KLH ini dalam halnya memang yang udah paling atas tingkatannya menjadi penengah atau menjadi jembatan antara keduanya gitu sehingga ada semacam memorandum of understanding antara keduanya? Selama itu dua-duanya menyampaikan kementerian, kenapa tidak bisa? Kan ini kan permasalahannya kan pengelola, ada terkait investasi, ada terkait tanggung jawab. Kalau dua yayasan merasa ini mau dengan Pemkot mau bersatu dan dikelola lebih baik, artinya namanya secara totalitas pemerintah Kota Madya Bandung dan yayasan lebih, apalagi membawa nama negara NKRI ini, kenapa tidak mungkin? Betul, karena kalau pemberitaannya yang meluas ini kan hanya satu Pak, kebun binatang di Indonesia. Apalagi ini sampai viral di media asing, bahkan beberapa juga sudah mengajukan petisi. Mereka yakin betul bahwa video yang diterima ini bukanlah video lama, video baru di bulan Januari, kondisi yang masih membuat miris artinya. Sudah adakah juga konfirmasi-konfirmasi tertentu atas orang-orang yang membuat petisi ini? Ya, jadi gini Bu, Senin depan tanggal jam 9 saya akan mengadakan pertemuan dengan beberapa stakeholder baik kebun binatang, BKDH dan PKSBC. Kalau nanti saya berharap pemerintah apakah perlu pemerintah Kopda ini saya akan bicarakan dengan kepala balai setempat. Ini akan bicarakan secara kronologis bagaimana terjadinya informasi itu dan keadaan saat ini. Nah, laporan dari Kepala Balai KSDA yang sudah turun tim kita, tim kami ya, artinya sudah mengatakan itu dari 11 burang madu, hanya satu yang keadaan kurus. Setelah dikaji sementara, ya, bahwa yang satu itu umurnya sudah tua, 20 tahun ke atas. Dalam refleksi kesehatan, mungkin semakin tua semakin ada perubahan fisik morfologis satwa tersebut. Namun Kementerian LHK tidak ingin hanya itu saja. Minta PKSBI menurunkan dokter hewan yang ahli mengenai ini. Termasuk pakar lembaga konservasi. Supaya dilihat, benar nggak pakar ini menghasilkan yang fakta di lapangan secara medis. Karena kalau ini masih berlanjut juga ada desakan juga untuk ditutup sajalah kalau begitu kebun binatang yang memang tidak bisa mengurus kesehatan satwanya. Atau mungkin alih fungsi kendali gitu ya, dibawa langsung KLH atau dibawa langsung Pemkot seperti itu. Semuanya akan terjadi kalau memang sudah pelanggaran terjadi. Karena di dalam ketentuan Permenhub 31 tahun 1912 bila lembaga konservasi baik khusus maupun umum, kebun binatang adalah lembaga umum, lembaga konservasi umum, apabila melanggar, pertama adalah kejahatan satwa tidak diperhatikan. Itu pertama. Terus kemudian mengelola manajemen tidak ditangani dengan baik.
apalagi sarana prasarana tidak dibangun sesuai case fund. Ini kuncinya. Ya. Kuncinya itu dulu. Nah, kalau ini tidak ditangani, katakan casualnya sarana baik, tapi tidak dipenuhi makanan tidak baik, ya, pasti akan berdampak dalam pengelolaan terhadap satwa itu sendiri. Dan untuk kami sampaikan bahwa undang-undang mengatakan lembaga konservasi itu adalah tempat breeding. Tempat breeding prioritasnya. Konservasi tempat beranak, reproduksi. Bukan hanya diprioritaskan untuk tontonan. Bukan itu. Berarti breeding bukan eksibisi ya? Iya, karena itu adalah pengembangan breeding ex situ di luar di luar kawasan habitat. Ya, Pak, terakhir sebelum kita tutup perbincangan, nah dari sekian banyak kan hampir semua daerah di Indonesia memiliki kebun binatang sendiri, Pak. Adakah memang daerah-daerah atau kota-kota yang menjadi konsentrasi tersendiri dari Kementerian Lingkungan Hidup kebun binatangnya, Pak? Mungkin selain Bandung dan Surabaya memang sudah mencuat lebih dulu? Ada. Dari daerah mana aja, Pak? Ya. Sekarang kami lagi mengamati, mengaudit, bahkan sudah kita peringatkan di Makassar. Makassar. Ya, perusahaan LK ini dikatakan sudah pilot dan harus kita berharap kalau enggak dicabut. Oke, tindakan tegasnya berarti pencabutan. Ya, ini sudah peringatan pertama, peringatan kedua, dan dalam waktu dekat peringatan 3, langsung kita kirim tim ahli. Langsung memberi rekomendasi cabut. Baik. Nah, ini terjadi dan saat ini sudah ada yang dicabut. Oke. Bukan ini karena nyawa satwa yang menjadi taruhan ya, Pak. Terima kasih Pak Bambang sudah bergabung bersama kami. Jadi konfirmasinya tadi pertama adalah bahwa kondisi beruang madu yang di kebun binatang Bandung ini sudah sangat membaik, manajemennya pun sedang diperbaiki. Tapi yang pasti nanti Kementerian Lingkungan Hidup juga akan mengundang ada BKSDA dan semua stakeholder dari kebun binatang seluruh Indonesia. Hari Senin nanti akan terjadi perbincangan seperti itu, Pak, ya, untuk kedepannya nanti pengelolaan seperti apa.